Jujur, gue sempet baper. Gue pikir nih orang nggak mau diundang ke sini. Gak usah lu, gua yang ngomongin. Gua yang ngomongin, ya Allah. Gua WA tanggal berapa, dibalasnya tanggal berapa kata gua. Apa gua di blok, apa di archive. Padahal gue cuma memuluskan permintaan Andika untuk ngundang lu datang ke WA. Fani minta maaf lahir Ya Allah. Waktu itu gue di ruangan berapa kali dia bilang. Iya. Nih Fani kayaknya nggak mau deh Pak, gitu. Iya, kayaknya enggak deh Pak. Iya. Gue WA kagak dibalas-balas, Iya. anjrit gue bilang gitu. Iya. Terus sampai ketemu, Mas gini nih, pas di BTS tuh ternyata. Ntar deh awal Februari gue bisa. Ya, gue cuma iya doang karena gue gak ada ekspektasi apa-apa. Udah gak mau berharap. Gue jujur kepikiran loh. Takutnya kayak dipaksa-paksa gitu, gue gak Iya, mau. gue takutnya jadi gitu. Makanya kemarin pas anak-anak bilang, bintang tamu hari ini Fani Ghazani. Kepaksa nih kayaknya. Enggak dong. Gitu. Waktu itu kan berkali-kali kan kita bahas di ruangan kan. Iya. Fani nggak bisa nih, Fani nggak bisa, Fani sibuk, Fani. Gue nggak tahu ternyata Gitu. bayarannya tuh sampai 100 juta kayak gini. Kalau gue tahu dari awal, wah, gue terima. Bu Ayu, gue urusan itu nggak ikut-ikut ya. Ya. Jangan berharap, kita cuma onde-onde kok kita kasih. Jadi Mohon lu maaf. nggak bisanya karena emang Jadi benar-benar sejujur-jujurnya 2025 itu gue lumayan kayak abis gitu loh tenaganya. untuk Gue masih pakai headset ini ternyata gue bisa dengerin suara happy gue. Sampai segitunya loh. Dia emang kayak nggak mau ngobrol sama kita. Sampai pakai headset. Iya. Siapa ini? Loh, Mbak siapa? Ya oke. Gitu karena kemarin Abis tuh. tuh maksudnya abis apa? Jadi kan selama ini kan nggak pernah tuh syutingan lagi, Oke. kayak syuting film apa segala macam nggak pernah. oke. Nah 2025 itu udah balik coba main film lagi. Oke. Terus abis itu suamiku banyak di Jakarta, gitu. Terus ya sambil syuting di TV juga, brand juga. Jadi bener-bener energi tuh rasanya kayak lagi abis banget. Dan sebenarnya aku ngerasa memang ini bukan excuse, tapi aku minta maaf. Emang ada beberapa chat yang memang kadang aku kayak baca, terus akhirnya lupa balas, lupa balas. Itu mau aku perbaiki lah. Makanya Oke. kemarin pas ketemu Kang Wen di BTS ya, terus kayak, aduh, nggak enak banget. Jadi dia nyamper sampai, Mas, maaf ya gini, nggak udah. Gue begini karena udah nggak jangan kalau emang nggak mau nggak apa-apa gitu. Iya. Jangan PHP ntar tiba-tiba balas. Iya, bener. Ya Allah kata gue. Gue juga waktu itu kan pembicaraan kita kan bergulir di ruang makeup lapor Betul. kan. Iya nih Fani belum bisa nih, Fani ini belum bisa. Coba Fani udah bisa belum gitu. Belum bisa. Terus dia bintang tamu kan. Iya. Terus gue awkward juga gitu. Gue pengen nanya tapi takutnya emang dia nggak mau, tapi bingung cara nolaknya. Lu kan nggak gitu. ngubungin dia, makanya Iya, enak. bener. Gue yang ngubungin. Gue sengaja pakai lu sebagai senioritas. Anjing. Anjing. Gue selalu memanfaatkan nama Emang besarnya kampret. Wendy Cagur. Iya, iya. Biar orang kalau diundang segan langsung siap gitu. Kalau gue mungkin masih gampang nolaknya. Nah, gue itu orang yang to be honest ya, kayaknya memang sulit menerima penolakan. Aduh. Jadi kadang-kadang ketika misalkan ngajak seseorang misalkan terus nolak tuh, kayak misalkan ngajak Andika makan gitu, makan yuk. Wah nggak bisa begini. Ih kok dia nggak mau ya? Gue salah apa ya gitu Pan? Gue Dia overthinking, dia overthinking. Overthinking gue. Ya makanya untuk kemarin tuh abis ketemu, gue chat lagi dik. Maksudnya nunjukin keseriusan dan gue bener-bener sorry gitu. Gue chat lagi, Mas Fani minta maaf ya. Iya. Kalau emang nanti Mas ada waktu, kalau masih berkenan ya. Iya, Fani iya. ngomong, kalau Mas masih berkenan, Fani udah mau kok, udah kesini. Terus kan, ini gue dosa banget sih sebenarnya. Ya Allah. Padahal Jadi lu tahun lalu tuh karena sibuk, jadi energinya karena habis aja gitu. capek sih, capek. Untuk ketemu orang lagi, untuk ngobrol lagi tuh habis. Udah draining banget loh ya. Iya, secara mental tuh juga sebenarnya lagi nggak stabil banget lah. Kenapa? Gitu. Karena Bukannya ya, karir oke-oke aja. Itu aneh ya, Hubungan gua rumah juga- tangga oke-oke aja. iya. Kenapa? Abisnya kenapa? Ya pastilah ada permasalahan yang nggak bisa diceritain ya. Oke, Terus betul. ditambah lagi kayak ada rutinitas yang harus dijalanin gitu. Jadi kayak mau mendahulukan diri sendiri dulu ketimbang yang lain pada akhirnya gitu.
Tapi setelah setahun itu aku pikir kayaknya nggak bagus juga nih kayak gini. Ya aku coba memperbaiki lah gitu, memperbaiki cara aku komunikasi sama orang lain gitu, termasuk teman-teman. Ya dengan salah satu caranya nyamperin dong ya kan, minta maaf. Ini lebaran gak pernah gue kirim hampers ya. Sumpah. Sumpah ini. Iya. Tapi akhirnya hari ini bisa datang sih, salut sih. Aduh, aku minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tapi pada saat masa draining lu itu kan lu sadar bahwa lu kayak mengurangi aktivitas lu berteman. Iya, banget. Atau apapun itu. Nah, respon teman-teman lu gimana, Van? Ya ada mungkin sama yang sekarang pada lagi nonton gitu kayak kok Fanny gini sih? Teman-teman gue juga rata-rata kayak ada Bang Valen tuh, Bang Valen. Bang Valen tuh sampai ngubungin laki gue. Kayak si Fanny nggak balas chat gue nih, gitu. Terus jadi lagi yang balas itu chatnya Bang Valen. Jadi ya udah gue balas. Saking gue tuh kayak capek banget. Kenapa lu punya kebiasaan mendahulukan orang lain baru diri lu? Dulunya. Oh, people pleaser. Iya. Tapi setelah pas gue pelajari, kok gue jadi capek ya gitu. Akhirnya gue kayak perlu membenahi ini dulu deh. Harusnya tuh porsinya tuh kayak gimana sih? Kapan gue harus ngedahuluin diri gue, kapan gue harus ngedahuluin kepentingan orang. Gitu. Jadi gue setahun itu gue bener-bener mempelajari diri gue sebenarnya kayak gimana. Dibilang krisis juga harusnya belum ya, kan biasanya krisis tuh terjadi di mental issue tuh di umur 40-an kan. Gue baru 35 nih by the way gitu. Tapi udah ngerasain itu kayak kok gue lebih sering kayak ya udah nggak apa-apa deh gitu. Orang lain duluan atau kalau mau negur orang aja rasanya nggak enak jadi gue telan aja. Dan sebenarnya tuh nggak bagus kayak numpuk gitu loh di diri gue kayak keselnya, marahnya, sedihnya. Pertimbangan lu nyimpen itu kenapa? Nggak mau orang lain kecewa, nggak mau orang lain tersinggung. Iya pasti ada gitu, nggak mau orang lain kecewa, nggak mau orang lain sedih, nggak mau orang lain tersinggung, nangis. Kebiasaan dari dulu, Van? Dari dulu karena ya namanya punya orang tua Arab ya, jadi kan agak strict gitu kan aturannya. Jadi didikannya. Iya, jadi memang harus orang tua selalu benar tuh nyata gitu loh. Jadi ya kebiasaan dari dulu ke bawah sampai ke hubungan-hubungan lain lah. Akhirnya capek sendiri gitu. Sampai gue tuh bisa lagi diem gitu bisa nangis loh. Lagi gak ada apa-apa. Takut gila deh gue nih. Nangis kan ada triggernya karena capek aja. Iya. Atau kayak nggak tahu escape-nya mau apa gitu dari. Nggak ada apa-apa, lihat nggak lagi diem gitu terus tiba-tiba bisa nangis gitu. Kok bisa? Mengasihani diri lu. Triggernya. Lu dalam rangka mengasihani diri lu. Itu menurut gue itu kayak gue lagi tahun lalu tuh gue kayak lagi stres banget aja sih. Oh, lagi stres. Kan biasanya kalau punya waktu luang lebih banyak waktu buat diri sendiri. Ditambah tahun lalu kan sambil syuting film juga. Syuting film kan itu another stress juga ya. Kayak prosesnya tuh nggak cepet lah, ada sebulan 2 bulanan. Itu stres juga gitu. Jadi nggak punya waktu buat diri sendiri, udah sibuk mau jadi orang lain. Ada kaitannya nggak dengan lu di usia beliau udah kerja? Umur 16 tahun ya. Di masa anak umur 16 tahun yang lain lagi bersenang-senang, lu harus di tempat kerja. Harus berkata iya mau callingan syuting jam berapa dan sampai jam berapa. Apalagi waktu itu era-eranya stripping kan. Iya benar-benar, pulang jam 4 pagi jam 7 sekolah. Buset. Itu. Keren iya. juga. Oh itu masih jalaninnya gitu ya? Iya, masih kayak gitu polanya. Sampai akhirnya kan mama waktu itu bilang, mending Fanny keluar aja deh daripada nanti sekolahnya berantakan gitu. Oh kirain keluar dari sekolah. Nah, gue rasa maksudnya nyokap gue gitu tuh mas. Gue salah nangis. Tapi itu keinginan lu terjun ke dunia entertain dari lu atau dari orang tua? Itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu ada foto-foto anak SMA kan tau kan kayak Gatsam lah. Yeah. Nah gue masuknya tuh Hai, majalah Hai. Dari situ dipanggil lah sama Bunda Dewi Soraya Lagi buat nge-fly screen. tuh lo, fotonya lagi nge-fly kan Oh, lagi majalah Hai. Hai, bukan lagi Hai bukan banget. bukan high tinggi ya, bukan high tinggi. Hai. Oke, terus. Terus habis itu dipanggil lah, jadi bener-bener nggak sengaja. Pas nggak sengaja itu kan memang mama sama papa tuh udah pisah kan dari aku dari tahun 98 deh tuh pas kerusuhan. Jadi pas perpisahan di masa-masa aku dapat kerja itu tiba-tiba tanpa mengurangi rasa hormat sama keluarga papa ya. Memang papa saat itu
nggak ngasih bulanan lagi. Jadi mau nggak mau kesempatan itu kita pergunakan lah untuk kita hidup. Oke. Gitu. Jadi berasal dari situ sampai lanjut sekarang ya udah biasa aja sih kerja. Kalau ditanya ikhlas nggak, masa mudanya dihabiskan di lokasi syuting. Ikhlas lahir batin. Malah aku happy banget, seneng banget karena itu akhirnya yang bikin aku Jadi hidupnya sekarang. lebih baik gitu sih. Ya tapi secara tidak sadar kan waktu itu mungkin lu belum punya kesadaran bahwa mungkin people pleaser lu dimulai saat itu. Karena lu harus melakukan itu untuk keluarga lu. Bukan untuk diri lu saat itu ya. Iya, Karena iya, lu iya. tahu peluangnya, wah ini gue duit dari sini biar lo sama keluarga Keluarganya sama nyokap bisa hidup baik gitu. gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma mungkin aku ngerasa ya. Aku ngerasa mungkin kurang diapresiasi. Ngerasa ya, bisa jadi udah diapresiasi tapi aku nggak kerasa kan bisa juga. Oleh orang terdekat. Iya orang-orang Oke. sekitar gitu. Jadinya ngerasanya apa yang dilakukan tuh rasanya kurang Kurang gitu. terus. Udah bahas yang lain ntar gue nangis. Loh, tapi ini kadang-kadang ini kita sadari juga tahu. Gue juga begitu tahu. Gue kadang-kadang ngerasa Aduh, gitu tahu. masa? Gue tuh sampai, lu percaya atau enggak nih beberapa minggu atau bulan terakhir ya gue selalu punya rasa insecure terutama ke anak-anak gue gitu kayak, am I a good daddy? Gitu. Oke. Gue gak tahu gitu. Karena? Gue butuh, Pengakuan? iya Oke. rasanya gitu. Oke. Padahal ya dengan lu nunjukin lu sayang sama gue, sebenarnya itu buat sebagian orang cukup ya. Iya. Gue tuh kadang-kadang suka perlu gitu-gitu. Makanya gue tuh akhirnya belajar dari situ tuh harusnya kita lebih banyak mengapresiasi orang lain, terutama orang-orang terdekat yang emang kita sayang gitu. Kayak nanyain sekedar, bukan nanya tuh sekedar ada butuhnya. Kadang kan kita gitu jeleknya ya gitu. betul. Tapi ya lebih nanya, kamu apa kabar hari ini? Kamu ngapain aja? Gitu. Kamu capek nggak? Apa yang buat kamu capek? Jadi tuh ngerasa diperhatiin lah gitu. Gitu sih. Dan lu sebenarnya ngerasain itu dari dulu. Iya. Lu sebenarnya cuma pengen ditanya, how's your day? Iya gitu. Capek ya? Kenapa? Cerita sini. Nggak, bukan berarti harus dikasih solusi, cukup didengarkan aja. Dengerin aja. Bahkan lu didengarkan juga ngerasanya enggak. Enggak. Mungkin orang lain memberikan itu, tapi dengan bungkus yang lain ya. Maksudnya jadi. bentuk perhatiannya itu dengan bungkus yang berbeda, bukan seperti yang dia mau gitu loh. Bisa jadi. Iya kan? Iya, iya. Ya setiap orang berjuang lah ya dengan hidupnya masing-masing Benar, ya benar, gitu benar, kan nggak semua ya kelihatannya kan sempurna gitu. Gue kan juga kalau di Instagram nggak pernah tuh cerita yang gimana-gimana gitu. Jadi orang lihatnya kayak sempurna, kayaknya hidupnya baik-baik aja apa. Tapi kan yang tahu struggle-nya gimana kan gue kan. Sedangkan di sosmed nggak mungkin nih gue cerita A, B, C, D, E, F, G. Lo bukan tipe yang begitu sih. Bukan tipikal kayak gitu, kebetulan juga. Dan kebetulan gitu. 2025 kemarin meledaknya di tahun Meledak itu. tuh kayaknya di situ tuh. Sampai- Gitu. Berarti melelahkan dong. Capek Melelahkan dalam lah. artian gini. Kita follow-followan udah lumayan lama dan apa yang lu tampilkan di sosmed kan bagian happy-happynya aja kan. Iya dong, harus. Berarti capeknya kan gini. Wah, aku harus pakai topeng ini hari ini. Aduh, Belum lagi kerja. capek. Iya, benar, Oh, benar, iya, benar. begitu lampunya udah Benar, mati. Mas. Akhirnya bisa ditaruh. Iya. Itu kan capek banget ya. Capek banget. Tapi memang menurutku itu proses perjalanan yang harus aku laluin aja sih, gitu. Bukannya maksudnya mau bertopeng atau pura-pura bahagia, tapi setiap orang kan hidup pasti ada masa turun, naik Yeah. gitu di tengah Yeah. gitu. Kebetulan aku milihnya tuh nunjukinnya ya yang baik-baik aja, yang enak-enak aja deh gitu. Karena ketika kita ngomongin yang gak enak, takutnya nanti orang tuh kayak berasumsi A, B, C, D, E, F, G yang malah nambah masalah lagi gitu. Tapi benar gak sih ada kadang-kadang masalah-masalah di diri kita yang kita hadapin, yang kadang pasangan belum tentu bisa mengerti apa yang Kita pikirin. rasain. Lu juga ngerasa gitu gak? Emang lo ngerasa gitu? Kadangkala ada beberapa hal yang gue gak bisa bagi. Gue gak bisa ngomong, ada istri gue. Maksudnya gini,
Kita kan semuanya nggak ada yang sempurna ya. Betul Pasangan dong. kita pun juga berarti tidak sempurna. Betul, setuju. Kadangkala apa yang Santai. kadangkala apa yang kita hadapi, kita rasakan, bisa kita baginya. Bisa. Tapi kadangkala pasangan nggak bisa ngasih feedback solusinya terus menerus. Ada hal-hal yang memang ya berdua mentok aja. Karena mungkin nggak punya pengalaman yang sama dalam menghadapi masalah ini. Yes. Atau tingkat kedewasaan dalam melihat POV masalahnya berbeda. Macam-macam lah faktornya. Gue pun juga merasa gitu. Nggak semua bisa gue dapat solusinya ketika gue cerita sama pasangan. Mungkin hanya berhenti sampai lega udah didengerin. Tapi Iya. masalahnya tetap muter gitu. Ada di kepala. Lu Iya. juga ngerasa begitu dong? Ngerasa lah, ngerasa. Iya salah satu, ya maksudnya Pak, triggernya salah satu itulah. Mungkin gue kan jauh nih, dia di Bali, gue di Jakarta gitu. Terus laki gue sibuk banget. Jadi kadang tuh gue ngomong, nih gue cerita ya nggak apa-apa karena gue udah ngomong juga sama laki gue. Ya dia misalnya sibuk kerjaan di HP. Jadi gue ngomong ya ngomong aja gitu. Dia Oke. main HP gitu. Dan itu juga akhirnya ya gue mau nggak mau supaya hati gue lega ya gue sampaikan ke laki gue. Akhirnya laki gue lebih banyak di Jakarta, lebih mendengarkan, lebih ngintil gitu ya. Tujuannya supaya mungkin buat jagain gue supaya gue nggak ngerasa kesepian lagi gitu, nggak ngerasa tuh sendirian lagi gitu sih. Sebenarnya wajar sih di dalam rumah tangga kan pasti ada fase-fase kayak gitu ya. Iya, Gitu pasti. kan gimana caranya kita berdua tuh kayak bisa nyelesain itu melalui komunikasi kan. Cuman nggak semua orang pandai menutupi itu. Iya. Dan lu termasuk yang pinter nutupin itu karena nggak kelihatan dalam keseharian bahwa lu lagi stres. Ada orang yang lagi stres ya kelihatan dari mukanya lagi stres, lagi capek gitu. Lu tuh nggak pernah terlihat seperti itu. Iya, cuma nggak balas chat aja kan. Elunya nggak stres, gue nya stres. Karena didonder sama Andika. Gimana? Iya. Tapi di tengah-tengah situasi semacam itu, kan itu ada sisi rapuh dalam diri kita kan. Pasti. Potensi-potensi bahaya itu kadang-kadang muncul dari celah-celah kecil kan. Seperti apa sih? Gue penasaran isi DM lu deh. Gue penasaran deh, Fani. Jangan dong. Dengan semua postingan-postingan lu itu gue cuman menarik kesimpulan gini. Bagaimana ya ramainya isi DM seorang Fani Biasania? Ada nggak ya centang-centang biru yang berani DM dia? Coba diingat-ingat apakah ada nama yang nge-DM itu ada Hans Blon, ada gak? Siapa lagi? Nanang Payugu. Si Unying. Atau Sandy Ambon. Cek aja. Gitu. Di sini semua nih kayaknya orang ini. Benar. Enggak, maksudnya ya Mereka penikmat konten olahraga lu. Healthy ya? Iya. Oh ini penonton healthy people Karena ya? mereka pengen sehat. Iya. Pengen doang tapi nggak kelihatan sehatnya ya? Setuju. Tapi paling nggak mereka ototnya bertambah. Apa tuh? Jempol doang. Di like terus ya. Bagus. Sama telunjuk kadang-kadang zoom gitu. Padahal udah mentok masih diginin. Gak bisa lagi. Padahal udah mentok. Iya. Ini pas lu aja mereka semangat nih ngadepnya ke lu. Pas Kenta ketawanya kenceng. Cuma ngadepnya ke sana semua. Ya tapi mungkin yang Andika coba dijawab. Ya. Banyak gak maksudnya DM Itu kan yang di luar konteks itu. gitu? Iya. Iya. Kalau dari centang biru sih kan jadi gini dulu banget Kang Soleh tuh kayak wawancara yang di dalam Ya, mobil itu. iya. Aku tuh udah ngomong kalau semua yang ada di HP aku nge-link ke suami aku. Oh, mirroring. Iya, dulu oke. awal-awal masih ada yang kayak gitu. Terus sekarang sih udah enggak. Dan gue selalu ngomong ke teman-teman gue, ini Instagram gue nge-link ke laki gue gitu. Makanya lu bikin second account. Jangan dibongkar dong. Ada satu HP yang gue gak masukin rumah. Oke. Oh, jadi nge-link. Iya. Keputusan nge-link itu kenapa? Emang nggak karena kesepakatan kalian aja? Iya, Lu juga bisa kesepakatan. nge-link sama handphone dia dong otomatis. Gue enggak. Oh, lu nggak? Enggak, gue capek kayak gitu.
Oh. Karena menurut gue nggak mau tahu hal-hal yang emang nggak perlu gue pikirin dulu sekarang gitu. Kalau udah ketahuan ya udahlah ketahuan apapun itu. Tapi gue percaya laki gue nggak gitu ya. Iya. Cuma maksudnya nggak mau nyari-nyari tahu atau bikin masalah apa gitu yang nggak ada akhirnya dia dadain. Kadang kan orang chat bukan niat nggak ada apa-apa juga Iya, ada kan. Yo iya, Evan iya. apa kabar? Iya. Tapi mungkin siapa ngapain nih takut jadi masalah gitu. Oh, keputusan ngeliin tuh dari awal menikah? Iya dari awal nikah karena Untung gue wurung tuh, gue delete lagi tuh waktu itu tuh. model laki gue maksudnya. Iya. Salah. Keputusan itu karena apa? Karena kita berdua zaman pacaran tuh sama-sama bandel gitu loh. Terus menurut dia cara terbaik untuk kita saling menjaga adalah kayak gini. Dan Biar gue gak tenang keberatan. aja kan. Yes, apalagi Iya, kita iya, kan iya. jauh. Dia ngejagain lu juga kan sebenarnya secara Iya, nggak langsung. iya, Iya, kan iya, kata iya. dia Memfilter. biar gimana, gue tuh laki-laki, gue Iya, tahu iya. gimana laki-laki kalau yang bener gimana, yang niatnya nggak bener tuh kayak gimana. Tapi bukannya cewek itu biasanya punya sense lebih kuat ya? Udah tahu nih intentionnya nih laki ngomong begini apa? Atau sekedar misalnya lu lagi squat terus dikasih emot api-api gitu atau Enggak, emot-emot. kayaknya nggak ada centang biru yang berani kayak Oh, gitu nggak deh, ada, nggak nggak ada ada, deh, nggak nggak ada ada ya? deh. Oh, nggak ada Nggak ya? ada deh. Oh, Paling gila. ada teman-teman terdekat gue paling malah marah kayak, lu ngapain sih post kayak gitu? Tuh cowok ada centang biru. Oh. Tapi itu udah mungkin udah sayang sama gue. Oh. Apa sih kayak gitu, nggak usah post kayak gitu, misalnya gitu. Lu mau gitu. nunjukinnya kayak ada yang kayak gitu. Oh. Tapi lebih ke care. Tapi kan itu sebenarnya tujuannya memang konten edukasi olahraga kan? Iya. Iya kan? Iyalah, pure. Pure kan? Iya. Cuman orang salah POV matanya aja. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Gimana sih? Iya. Gue bantuin, Van. Iya. Topinya Prada banget. Lah kan nama gua Andika Pradama. Gue jadi minder nih pakai Shopee di sini. Enggak maksudnya Gue buka lapak lagi. kalau sampai akhirnya ya itu contoh kecil aja. Ya itu bentuk dari komitmen hubungan lo dengan laki lo ya. Iya. Bahwa Instagram lo nge-link ke Nge-link. handphone dia gitu. Iya. Terus bagaimana dengan kebebasan lo berekspresi yang lo tuangkan di situ? Apakah ada kesepakatan juga? Di Instagram maksudnya nggak ada Kan secara kebebasan berekspresi macam-macam kan. iya Dengan lo Misalnya bikin konten olahraga atau misalnya pakaiannya lo- kebuka Iya, gitu kan misalnya maksudnya gitu. Dika. Ya biasanya sih aku posting aja. Tapi kalau misalnya ada yang memang agak keterlaluan dia pasti akan negur lah gitu. Oh. Yang ini kayaknya ini lain kali jangan. Oh iya ya maaf Oh, oke, gitu. oke. Tapi sebenarnya dulu pakai baju olahraga di tempat olahraga pun ya dia yang nyuruh karena kan dulu sempat nggak pede misalnya cowok-cowok ngomong kayak gini ya ngapa segala macam. Ya enggak, orang kamu juga lagi olahraga ya wajar aja. Kamu kan mau nunjukin badan kamu misalnya gitu. Emang hasil bentuk olahraga kayak gimana? Sebenarnya suamiku lumayan Open minded untuk iya. urusan itu. Oh, jadi justru suami lo yang nyuruh lu pakai baju olahraga yang proper pada saat olahraga. Iya, Karena gitu. sebelumnya lu olahraga pakai baju marawis, betul ya? Masih bawa rebana ya? Bawa Yang rebana. kayaknya gerah deh yang banyak itu ya. Iya, kayaknya nggak cocok deh. Nggak Ya, cocok deh. berpakaian di tempat yang seharusnya sih nggak apa-apa ya. Iya. Cuman emang dasar ya komen-komennya kadang-kadang Ya sih. itu di luar kontrol kita Iya, di luar banget kontrol sih. lu memang, Iya. Ya berarti lu juga udah ready dengan itu. Artinya kan setiap kegiatan apa namanya pilihan yang kita Ambil. buat kan pasti ada konsekuensi. Resiko, maaf iya. nih. Iya. Keluarga Arab bagaimana? Ada aja lah. Oh ya? Iya. Ya ada banyak di puncak juga banyak. Bukan. Condet juga bukan. Iya, ada. condet Bukan ada banyak. begitu. Kampung Melayu juga Maksud- banyak nih. Maksud gue kadang-kala ini gue sekalian belajar karena Iya. kan gue anak cewek gue lumayan banyak ya. Iya. Dan mereka punya selera berpakaian yang berbeda-beda. Oke. Ada yang bisa nurut sama mamanya, Oke. ada yang udah mulai kelihatan, gue kadang-kadang ada Deg-degan. ada deg-degannya gitu kayak Iya. mau kemana dia, mau jalan sama teman-temannya, enggak sih baju itu gitu. Gue sebagai ayah udah mulai enggak sih baju itu gitu. Gue mencoba menjadi orang tua yang open minded, Iya. tapi kadangkala ada batas, nggak tahu ya secara kesadaran ada batas di mata gue kayak enggak sih gitu. Tapi hati-hati dibalikin loh Pak. Kenapa? Kan gue juga punya anak cewek, udah menuju ABG lah ibaratnya gitu. Misalkan dia mau pergi jalan sama temennya,
terus gue liat bajunya, gue termasuk yang lumayan agak kolot ya untuk masalah pakaian, fashion gitu. Kak, pakai baju itu? Iya, mau kemana? Ketemu teman-teman? Kayaknya enggak deh. Cara kita menyampaikan ke anak kita itu juga harus hati-hati penyampaiannya, karena beberapa waktu setelah itu, gue mau pergi. Anak gue yang cewek ngeliat, ayo mau kemana? Mau ketemu teman-teman. Pakai baju ini? Iya. Kayaknya enggak deh. Terus awalnya, loh kok lu ngatur gue orang tua gitu. Pas gue ngaca, bener deh. Karena yang gue pakai baju istri gue kan. Itu salah mas. Itu salah mas. Itu salah. Kalau itu salah. Kalau gue nggak negor langsung, Mbak. Gue lewat istri. Iya. Karena mungkin caranya lebih enak dan penyampaiannya POV-nya sama-sama perempuan. Iya. Gitu. Nah, kalau lu kan pasti ada di keluarga pasti ada yang begitu dong. Pasti ada lah. Terus. Sebelum netizen negor pasti keluarga gue udah negor. Oh gitu. Gitu. Tapi ya gue punya alasan kenapa lah. Pasti gue sampaikan gini gitu. Ya kalau baju memang pada dasarnya gue kan memang belum ketutup banget ya. Gitu. Dan kalau pada saat olahraga gue tuh suka pakai baju yang kebuka karena buat nunjukin olahraga, kan? Seberapa besar progresnya itu sih sebenarnya. Betul. Gitu kalau gimana kita mau mengedukasi orang kalau badan kita masih nggak fit, well gitu. Nggak fit gitu. Iya, begitulah. Iya. Iya bener, orang-orang aja salah POV-nya Pak. Iya. Iya. Uyun biasa aja muka lu. Emang. Ya emang iya. Tapi emang cowok-cowok lihatnya gimana? Maksudnya itu. Yang salah bukan elunya. Nah tapi. Kameramen lu. Kameramen lu. Iya. Kadang-kadang angle-nya tuh agresif sekali. Gitu loh. Kelihatan suka merhatiin ya, kelihatan ya. Merhatiin sekali Anda loh. Iya. Sampai tahu angle. Loh. Kalau Fanny olahraga, saya nggak pernah skip like. Karena gue suka olahraga. Iya. Gue suka olahraga. Tapi bener, hebat loh, olahraga berarti juga. bener dia merhatiin loh. Sampai angle kameranya aja Kan dipikirin follow-followan, bro. sama dia gitu. Iya. Padahal gue yang bikin skripnya aja biasa aja. Tapi lu dulu sinetron berapa tahun? Sampai selesainya tuh dari 2006 ke 2007, selesainya tuh kayak 2017 deh. Berarti berapa ya? Lama juga ya. 10 tahunan main sinetron Habis terus. itu ke presenter. Terus iya ke presenter. Terus belum lama balik lagi acting. Belum lama balik lagi acting, 2024 lah itu mulai film gitu. Kangen soalnya udah lama kan gak berakting. Iya, gue juga kangen lu gak ada yang nawarin. Pengen loh. Gak tahu, lu ngerasanya gimana? Kembali lagi ke Ya, lokasi kalau gua syuting yang harus Lu mah banyak programnya di TV bersama. beda dong, rasanya beda. Bukan masalah banyak-banyakan program, cuma kan ada kepuasan ya. Iya, proses acting tuh kan ada kita baca skenario, membayangkan situasinya, adegan, Kalau ngelawak satu tuh scene, cut, cover, ganti set. Nunggu. Nunggu. Oh. Itu ngangenin buat lu? Ngangenin suasana lokasinya gini loh, rame gitu bisa ngobrol. Itu yang ngangenin Gua juga sebenarnya. lumayan Lu kalau mau kangen nyari suasana rame mah nggak usah syuting ke ITC juga rame. Tawar menawar. Soalnya kadang-kadang, iya, gua ketika ada tawaran masuk tuh yang gua bayangkan pertama adalah, aduh lama lagi pasti syuting. Apa yang tawaran tuh sinetron atau film? Ya, either film atau sinetron gitu, atau Kalau- series gitu ya. Yang kebayang di kepala gua adalah, lama Iya. nunggunya. Kita malas Parah. nunggunya kan. Iya. Kalau misalnya cak acting sini, nggak lama, acting lagi, nggak lama. Mungkin Karena ke depan. udah ada pembandingnya sih Iya. menurut gue. Iya. Gue juga kalau misalnya punya program sebanyak lo, gue udah nggak ngambil kayak gini-gini kali sebenarnya. Tapi kan gue nggak punya program yang jejak di TV. Jadi gue ngerasa aktivitas gue tuh kurang. Terus ketika dapat tawaran film, terus dapat satu, terus akhirnya dapat terus, ya udah gue isi aja, gitu. Tapi lo lebih nyamannya di mana? Selama itu di Cuan. dunia entertain, Oh, selama itu di iya, entertain. gue suka sih. Soalnya gue kayak
udah kayak jatuh cinta banget di sini gitu loh. Dan gue willing to learn lah gitu, mau belajar terus. Sebenarnya kan walaupun acting tapi misalnya film A ke B ke C kan tetap belajar lagi kan gitu. Dan belajar tuh proses yang menyenangkan menurut gue. Dan ketertarikan dia tadi sebelum kita syuting kita duduk di situ ngobrolin komedi sih, gue amazed sih dia tertarik sama komedi. Kenapa lu tertarik di komedi? Ya, penasaran aja, kan biasanya kan memang cewek tuh jadi pemanis gitu kan kalau di komedi. Terus sebenarnya selain pemanis tuh cewek bisa jadi apa lagi sih? Pemabuk Itu. bisa. Tergantung niatnya ya. Iya. Petarung bisa. Petarung bisa. Oke. Ya selain pemanis, menurut gua gini. Kalau ngomongin masalah pemanis nggak pemanis, kadang-kadang berdasarkan pengalaman gua ya, pengalaman gua keluar kata lu tuh udahlah sebagai pemanis aja. Itu ketika memang secara kadar di situ dibutuhkan misalkan pemeran wanitanya udah punya apa namanya, let's say looks-nya mendukung Sesuai perannya aja. Tapi kalau misalkan emang ternyata lo ikut acara komedi bisa ikutan mainnya, terus tiba-tiba ngeluarin jokes-nya, terus tiba-tiba orang respon, terus tahu timingnya, seperti paham komedi dan itu continuous terjadi. Nah itu lain cerita, Van. Kan kadang-kadang ada juga gini, lo nih sekali diundang acara komedi. Iya. Memang momentum itu lu tiba-tiba dapat nih lucunya. Terus juga orang-orang terhibur, pemain juga ngerasa anjir lucu lagi, keren lagi. Opsinya kan dua. Lu belajar dari situ, next acara lu lebih bagus lagi, atau lu ngerasa jumawa, ih gue lucu lagi anjrit. Next acara jadinya malah over. Oh. Nah itu juga banyak terjadi tuh. Kapan dikatakan over, Mas Wen? Ketika sudah mengganggu flow permainan menurut gue. Okay. Tapi lu cakep jangan ke komedi ya. Terus kemana? Lu siap dijelek-jelekin? Siap gue. Hah? Iyalah. Soalnya kalau misalnya udah totalitas di komedi kan kadang-kadang orang yang cakep harus mau tampil Iya, jelek. kayak Umi tuh. Umi dijelek-jelekin tuh. Oh itu Umi dijelek-jelekin sekarang? Iya. Aslinya gimana? Oh jelek banget. Bercanda Umi. Bercanda Umi. Tapi dari perspektif laki lo Iya. yang tidak berkecimpung di dunia entertainment, Iya. dia paling menikmati lo di layar tuh sebagai apa? Gak nonton gue dia. Emang gak nonton TV gitu. Tapi kalau lu sendiri menilai diri lu, gue kayaknya lebih perform tuh ketika gue. Bingung lagi gue. Ini bukan nyombong, tapi kan kadang-kadang kita bisa naker diri kan. Ya kalau ngomongin PD pasti lebih PD acting lah. Kan Oh, itu lebih pede acting. yang udah dijalanin dari umur belasan tahun Ya, gitu. Tapi ya sama kayak gue nge-host kan waktu itu kan belajar ulang kan. Gitu. Ternyata kan ya nge-host ya akhirnya lumayan bisa lah gitu. Dibilang bisa banget menguasai sih mungkin belum. Tapi lumayan bisa lah. Jangan terlalu merendah lah, Pan. Kadang-kadang kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Nggak apa-apa, Kata-kata hari nggak ini. apa-apa. Lu udah berusaha untuk itu. Kok peradanya dibalik sih? Ya. Nggak enak pakai disinggung begitu lagi. Ya gitu. Peradanya dibalik jadi adar. Kan kadang-kadang orang bisa naker, tapi dengan dia tertarik komedi sih, lu harus coba sih. Gua sih nyoba, jujur ada nagihnya. Pertama kali tuh lu pas program apa sih Dik? Dulu bintang tamu aja. Nah, terus habis itu? Yang reguler pertama dulu Sama sama Pak Wendy. Dulu zaman Comedy Project. Oh Comedy Project. Comedy Project. Tapi itu Tahun pun juga berapa? gue merasa belum bisa. Cuman baru berapa ya? Iya, reguler tapi ya tipis-tipis aja lah. Terus habis itu beberapa acara ada yang lumayan lama itu OVJ. Oh dulu di OVJ OVJ. tapi eranya Season udah 2, season ya. 2. Eranya udah Gilang Dirga. Uus. Uus ya. Gue, Uus, lu, Mas Parto. Mas Parto, Oke, Ajis, oke. Denny Gagap. gitu-gitu. Oke. Udah di era itu. Udah Nah, gue lama merasa dong. gue gagal. Makanya waktu tawaran lapor Pak datang, awalnya gue nolak. Oh ya? Karena gue merasa gagal di komedi. Kayaknya Susah enggak gitu deh. buat lo tuh Susah banget. Tapi akhirnya lo nerima kenapa? Dia yang maksa. Kenapa Mas? Karena gue yakin sama dia. Nah, Karena gue tahu
Andika udah jadi sosok playmaker yang bagus. Dia Jadi yang kalau maksa. dulu ada nama ini, jadi begitu pas disodori nama buat si Laporpa, gue bilang gue butuh Andika. Ya. Terus akhirnya orang Laporpa ngubungin dia nggak mau, nolak karena takut bla segala macem. Terus dia ngubungin gue, Pak gue ditawarin gini-gini, ambil Pak. Tapi gue takut gini, nggak ada gue bilang. Ya, gue dijamin dengan keberadaannya dia. Iya. Waktu Tapi itu. memang gue ngerasa bahwa berkembang gitu. Terlepas Andika memang masih prepare ya, dia menyiapkan lawakannya, dia nyatet, dia nulis segala macam. Tapi percaya nggak percaya, itu bisa jadi hal baik buat gue. Gue kan bukan orang yang prepare dengan komedi, karena mungkin kembali ke dalam tanda kutip mungkin Jam pengalaman jam terbang gitu. Jadi ketika buntu, Andika tuh membuka POV baru. Nah POV baru itu yang jadi berkembang jadi komedi yang panjang. Makanya kalau nggak ada Andika, gue ngerasa di Laporpa lumayan berat karena nggak ada yang wajib mau kemana. Karena semuanya striker kan, gue striker, Surya, Andre apalagi. Iya. Striker cuma dia lebih banyak kayak gitu. Iya. Iya. Mainnya belum udah bau minyak angin gitu maksud gua. Kalau Lu lu harus main coba bola sih. gitu. Lu harus coba sih. Coba apa? Gitu. Bukan, Oh, coba bukan. komedinya. Nyandu iya. beneran nyandu, tapi Cewek susah loh regenerasinya. iya benar. Iya. Tapi Bener cewek susah ya. Nah, justru itu peluangnya justru bagus. benar. Nggak banyak orang bisa dapetin spotlight di dunia komedi. Betul. Terutama buat orang-orang cakep kayak kita ya. Yang ini gimana, Dik? Iya. Lu lebih ke depannya kon, belakangnya tol. Kondisi jalan tol. Iya, bener. Gitu. Kadang lancar, kadang padat. Iya benar. Tapi nyandunya ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Pusing aja. Karena lu Pekerjaan terpusing menurut gua. Gua mending MC 3 jam. Oke. Ngomong 3 jam. Iya. Daripada harus ngelawak satu segmen. Oke. Karena apa? Lu udah prepare dulu ya? Iya, tapi begitu lu dapat apresiasi dalam bentuk tawa Iya. atau permainan yang berjalan, sampai kita ngerasa di set itu nggak kerja, lagi nggak Wah, kerja. itu enak banget. Itu sih nyandu banget. Iya. Rasanya tuh kayak enak banget nyari duit ya gini-gini, Iya. tawa-tawa ya gitu. Iya. Tapi di balik itu persiapannya, wah puyeng. Makanya Konsekuensinya ada puyeng. orang juga yang komentar gini, nggak asik banget sih ngelawak tapi ikutan ketawa. Harus mah ngelawak mah mukanya biasa aja. Penonton yang ketawa gitu kan. Kan gitu. Tapi terlepas dari apapun itu, mau ada yang bilang ketawa karir lah, mau ketawa beneran lah, apa Iya segala benar lagi, macem. iya benar. Iya kan? Benar. Tapi kan ya balik lagi niat kita kan sebenarnya bukan buat apa-apa ya. Tapi niat kita adalah menstimulus partner kerja kita. Iya, benar. Kita nggak pernah tahu loh. Iya. Maksudnya dengan kita ketawa aja, walaupun sebenarnya tipis sih, tapi dari ketawa kita mungkin ngerespon orang itu yang tadinya tipis, wah anjir. Jadi pede ya. Jadi Iya. pede, gua keluarin lagi. Nah ternyata lebih pecah lagi. Kan kita nggak pernah tahu. Itu bener gitu. banget sih. Iya. Tapi memang Mas Wendy, terus kayak Mas Andre, itu tipikal yang memang support gitu. Aku pun ngerasain hal yang sama kalau jadi bintang tamu gitu. Iya. Hal-hal yang gak lucu aja tuh bisa jadi ketawa gara-gara misalnya Mas Wen ketawa Iya. atau dibelokin kemana. Iya, iya. Dan itu nge-boost confident orang-orang kayak aku yang mungkin belum terlalu confident untuk satu panggung sama kalian gitu. betul. Tapi sekarang jadi juri stand up komedi. No. Gokil gak tuh? Kaget gue ngeliat, wih Pak nih juri. Tapi lu harus belajar. Ya emang Kan kalau komedi keresahan 2025 banyak. Siapa tahu bisa tertuang di situ. Beneran. Iya. Ya, gua harus Anak-anak itu belajar. pinter-pinter. Iya, bener loh. Anak-anak stand up itu. Karena mereka nulis kali Berawal ya. dari menggerutunya kita, berawal dari keresahan kita atau kemarahannya kita. Iya. Kok bisa mereka tuangin dalam tulisan yang lucu buat orang lain? Bener. Lu Iya, harus gua harus coba belajar sih. itu. Lu harus coba sih. Komedi sketsa pun sebenarnya sama. Kalau lu nggak ada keresahan juga lu nggak, kayaknya mungkin juga susah buat ngelucu. Nah, ini keresahan terbesar Revani apa nih kalau boleh tahu? Nah. Langsung puyeng. Iya, banyak kan pasti. Ya, pasti banyak itu lah yang dicari bisa aja. dituangkan mungkin dicari nanti aja. diekspresikan jadinya komedi bisa. Iya, bisa. Gitu Tapi kan. di Ketika acting bisa rilis nggak? Nggak bisa ya? bisa lewat emosi.
Apalagi kalau misalnya ada peran-peran dengan karakter yang beririsan dengan karakter lu pribadi. Iya, betul. Yang terakhir lu main apa? Drama? Terakhir itu drama, terakhir drama betul. Oh, Yang terakhir terakhir drama. Sebelumnya juga drama, ya sebelumnya lagi horor gitu. Tapi kan yang namanya apapun jenis genre filmnya, tetap karakter kan punya emosi kan. Iya. Jadi tetap bisa nangis, marah, apa segala macem gitu. Kalau Jebolan Cinta Fitri mah nangis mah auto itu. Lu minta mata kiri mata kanan gitu. Air matanya. Karena Cinta Fitri dulu kan begitu kan. Iya, ngomongnya sama tembok, kalau syuting ngomong sama tembok. Latihannya. Enggak ada pemain Kagak ada apa enggak lawannya. ketemu. Oh iya. Makanya Syuting sendiri, jumping ya? Bener, jumping. Jumping, pokoknya backgroundnya lukisan aja. Benar. Makanya kalau zaman-zaman dulu, anak-anak acting zaman dulu biasanya ya nggak perlu dipancing juga udah keluar tuh emosinya. Orang Iya. kita bisa datang, skripnya apa? Ya ntar dibacain udah naik aja dulu ke set. Gitu, Iya, naik ke set terus dibacain sama Asrada di bawah. Kamu mau kemana hari ini? Kamu mau kemana hari ini? Itu artinya lanjut. Itu artinya lanjut. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Udah tinggal gue. Gitu Pak. Orang penulisnya di lokasi begini. Kadang-kadang tulisan gini. Zaman dulu tuh kayak gitu. kok Makanya, gua tahu ya? ayo nangis. Kan dulu kan sering ke lokasi syuting aku kan. Nggak jadi. Punya temen orang Genset. Iya. Iya. Mau belajar Bener, invest di situ. bener. Gitu. Iya, betul. Emang Karena dulu gua plan sama Wisnu. Oh. Wisnu Santika. Wah. Nongkrong sama Adli Fairu. yang cowok-cowok kan. Iya. Yang ceweknya ada juga tapi di situ ada. Ya masa ya syuting cowok semua. Iya, benar, Kayak ada ceweknya dong. Emang be a man. Iya. Cowok semua. Ya kan be a man cowok semua. Benar. Iya sih. Iya, Zaman iya. dulu tuh keras sih, sinetron zaman dulu tuh. Tapi katanya sekarang sih udah berubah ya industrinya. Udah berubah tapi ya nggak bisa kayak kita gitu telur ceplok syutingnya harus wide gitu Iya, harus iya. ngumpul semua. Iya. Terus kalau misalkan lagi fucked up banget sama emosi, lagi capek banget sementara syuting harus selesai jam 4. Iya. Kayak gitu-gitu lu handle-nya gimana? Pak? Pelariannya apa? Iya. Kalau dulu happy aja lagi. Sumpah aneh. Oh, ada orang yang begitu, Pak. Iya. Ada orang yang ya udah kerja mah happy aja. Happy gitu. aja. Sampai waktu itu pas gue pacaran sama laki gue 3:30, gue tuh masih aktif kan. Terus laki gue ke depan, ngajak gue ke depan, keluar set, keluar rumah set. Si sambil ngomong gini, kamu mau kerja sampai kapan ya kerjaan kayak gini? Gitu, karena laki gue bingung. Kok nih orang happy-happy aja sih kerja jam segini? Nggak sehat ini Beda loh. dunia soalnya. Bener nggak sehat loh. Makanya kenapa pas gue acting lagi dia kayak, lu ngapain acting lagi? Iya Lu kangen sih. pulang pagi apa Iya, gimana? iya. Bini gitu. gue tuh kemarin, bukan kemarin sih. Udah beberapa tahun belakangan terakhir ceritanya dia ngambil film. Oke. Kangen katanya. Iya. Ada tawaran nih masuk film horor gini. Film horor kan syuting lebih banyak malam. Iya. Betul. Adegannya ya kan? Betul. Yakin nggak kamu? Gue sih nggak pernah ngelarang-larang. Gue cuma ngingetin aja di lokasi syuting berlama-lama. Nggak ketemu anak, lo siap nggak? Gini-gini. Lo kan Iya. nggak bisa jauh dari anak apa segala macam. Enggak, coba ya kangen, tawarannya lumayan ini. Begitu ngejalanin baru 2 hari, telepon bosen kan bosen gitu. Iya. Dari dunia yang udah dijalanin dulu udah kebayang kan. Iya. Makanya gue kadang-kadang ketika ada tawaran masuk yang gue bayangin adalah pulang paginya. Kalau gue masih happy aja. Oh, masih Terakhir happy. syuting horor tuh kan kita syutingnya kadang ada beberapa golden scene tuh yang harus kebalik gitu syutingnya. iya. Jadi startnya tuh misalnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu gue happy aja. Gitu ya pasti ada dukanya lah, ada capeknya, ada sakit-sakit badan apa. Tapi happy Iya sih, ngejalaninnya. puasnya sih banget. Apalagi udah rap gitu ya. Rasanya tuh kayak wah. Apalagi udah kalau ada misalnya pas kepuasan. premier tuh wah hasilnya bagus lagi Iya, ternyata iya, happy iya, banget. iya. Gitu. Terus sekarang solusi LDR lu gimana? Pan? Kenapa dia kayak gini ya? Enggak, itu gue ngeliatin itu apaan coklat-coklat di bawah mata gue. Oh iya bener ada. Iya kan? Bener. Tuh di bawah kursi lu apa sih? Ini. Iya.
Biskuit ya? Ah maaf lupa. Apa Tuh ya? kan? Ada. Udah lucu Kita gue lagi. ke distrik. Iya terus. Terus solusi LDR lo apa, Van? Gak ada solusi dijalanin. Dijalanin aja. Tapi Iya, suami ya. kan aktivitasnya masih di sana kan, Sekarang lagi di bisnisnya Bali masih di nih, sana. iya dia kerjanya di Bali. Jadi memang ya harus pulang pergi kita berdua antara dia ke sini atau gua ke sana gitu. Kan banyak orang bermimpi untuk kayaknya tinggal di Bali Tinggal enak di deh. Bali, iya masa tua di Gue Bali. gimana ngerasanya? Nah, bingung gue. Yang biasa sibuk sih biasanya Gua tiba-tiba memilih- ketemu slow living Gak kaget juga ya? bisa, gue kayak 2 minggu di sana tuh paling lama kan gue 2 minggu di sana waktu itu. Gue udah kayak aduh apa yang bisa dikerjain ya, apa yang ngapain ya gitu. Gak bisa sih Bingung ya? sebenarnya, bingung mau ngapain. Kalau laki Maksudnya gua apa kan yang dikerjakan yang bisa menghasilkan atau apa yang bisa dikerjakan aja? apa yang bisa dikerjakan menghasilkan. Oke. Gitu. Oh, Ya oke. sebenarnya kalau ngulik pasti ada Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya waktu itu kan gue nggak akan selamanya di situ kan. Jadi Iya. apa yang bisa dikerjain juga gitu loh. Jadi Kalau komitmennya akan terus begini sampai Iya. Sampai nanti nanti pada waktunya mungkin ada jalan keluar di. Iya mungkin kalau nanti gue punya anak mungkin bisa berubah nih keputusan-keputusan gue dan dia. Kalau sekarang sih masih jauh-jauhan. Nah itu lu handle donder orang ya Iya. terhadap kalian yang belum dikaruniai anak, Ngomong anak. sampai hari ini. Lu handle-nya gimana? Awalnya sedih, bete, marah, tapi sekarang udah kayak diketawain aja. Ini udah berapa tahun berjalan? Ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Lu merasa bahwa udah bisa kuat menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu di tahun ke berapa? Tahun ke-3, tahun ke-4 deh. Awalnya tuh gak terima banget loh waktu dibilang kayak olahraga mulu sih, syuting mulu sih gitu. Ini netizen nih? Atau Netizen orang yang bahkan lu kenal? keluarga, bahkan keluarga Oke. gitu. Itu rasanya tuh gak terima banget, ngerasanya kok kayaknya punya anak kok jadi kayak tanggung jawab gue doang gitu kan. Kenapa yang digituin perempuan doang, gue gitu baper-baper Oh, ceritanya. lebih banyaknya Baper. nyerangnya ke lu. Iya. Oke. Terus Iya, lama iya. kelamaan ya udah mau dibilang Fanny tuh nyari uang mulu, misalnya tante-tante aku ngomong, nggak ngerasa cukup apa udah, fokus punya anak, diem di rumah. Loh. Jadi kok aku yang disalahin tapi udah dibawa ketawa aja. Ngadapinnya akhirnya mau nggak mau belajar untuk menerima dan menertawakan itu aja sih. Kayak ya udahlah. Tapi bukan berarti ikhtiarnya juga jadi lepas kan? Iya, enggak. Ada ikhtiar lah yang dilakukan. Soalnya gue nggak ngebayangin sih, ada beberapa teman-teman kita kan yang prosesnya lumayan lama juga untuk dapat anak ya. Kalau lagi curhat sama kita gitu suka cerita, omongan orang mah jalan-jalan banget gitu. Ada yang sampai nangis-nangis gitu kan. Kayak Kacau sampai sih. kena gitu Kacau sih. mentalnya. Mungkin niatnya cuma bertanya, mungkin Iya. niatnya cuma bercanda, tapi buat orang-orang yang ada di posisi itu nyakitin. Iya. Iya kan? Iya, kan apalagi orang bilang kayaknya belum sempurna kalau belum hamil dan punya anak menjadi perempuan. Kan ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi kan emang garis hidup orang tuh beda-beda, Ya, betul. takdirnya beda-beda, rezekinya beda-beda letaknya di mana. Gue selalu bilang ini, gue nggak mau mencari-cari hal yang nggak ada dalam hidup gue, yang emang belum Tuhan kasih. Memang kalau Tuhan kasih rezeki itu bentuknya banyak banget. Mungkin bentuk lainnya ada pekerjaan, kesehatan, keluarga yang baik-baik aja gitu. Masanya gue harus komplain satu hal yang memang belum Tuhan kasih, sedangkan banyak nikmat lain yang perlu gue syukurin. Gitu, udah point of view gue gitu aja. Maksudnya buat nenangin hati gue supaya nggak gimana-gimana banget. Iya. Ya itu bijak lah, itu bijak. Bisa aja. Bener. Tapi ini baru kejadian tadi. Ini Pan, lagi dong. Dia mancing mulu. handphone gua di situ WhatsApp ya. Iya, maksudnya itu baru terjadi tadi pagi. Gue males banget olahraga. Tapi gue tahu gue harus olahraga karena bentar lagi bulan puasa. Pada saat kita syuting bentar lagi bulan puasa gitu. Jadi dikasih yang berat-berat gitu. Terus tiba-tiba ada mendung. Karena gue olahraga di garasi motor gue, ada alat olahraga. Terus gue keluar sedikit, nggak lama ada matahari tuh. Ada matahari terus gue kayak berjemur gitu kayak. Tapi memang Tuhan punya cara yang luar biasa kan kadang-kadang buat kayak negor kita, nyadarin kita untuk selalu bersyukur gitu. Nah pada saat gue ngeliat matahari itu, terus kayak gue kayak di kepala gue begini, nah, kan, ini rezeki nggak cuma masalah duit, nih rezeki lu bisa ngeliat matahari,
lu sehat sementara yang lain masih bergulat dengan sakitnya, Iya. bergulat dengan Keadaan capeknya, ekonomi. keadaan ekonomi dan segala macam. Lu masih sehat aja udah bagus loh. Iya benar banget. Dan itu susah loh. Maksud gue susahnya bukan berarti gue bisa melakukan hal itu. Cuma kadang-kadang Susahnya punya kesadaran itu kan. betul. Iya, pandai bersyukur itu jadi hal yang sulit kan. Iya lagi. Kadang tuh kita sibuk complaining aja gitu. Aduh ini A, ini B gitu. Tapi kalau kita pandai bersyukur itu hidup rasanya lebih lega aja ya. Sesimpel dapat sinar matahari, Iya. ngirup udara segar, masih punya tempat gym di rumah, Iya. anak-anak sama istri sehat. Betul. Iya, yang selama ini bahkan mungkin kita pikirnya gini. Wah, besok ada kerjaan. Ih, ada kerjaan. Ih, tambah lagi kerjaan. Wih, masih kurang nih. Gua bisa kali gitu. Iya, Itu aja nggak ada di kepala gitu. Iya, bener. Tapi juga mungkin ini kan gua berdiri di atas posisi gua sebagai suami dan kepala rumah tangga. Artinya kan mungkin kalau laki-laki kan juga nggak, yang dipikirin kan nggak cuma dirinya, Van. Iya. Tapi dipikirin bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita nanti ke depannya, kita kan harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi kadang-kadang Nah, ngomongin itu ya Mas Wen. Jeleknya gue tuh sering kali ikutan mikirin itu. Itu kan sebenarnya tugasnya laki ya. oke. Tapi gue tuh sering keikutan mikirin gimana nanti setahun ke depan, 5 tahun ke depan, anak-anak gimana, nanti masa tua kita gimana. Itu tuh gue ikut pikiran. Bukan laki gue menyerahkan tanggung jawab itu ke Oke. gue. Tapi karena gue kebiasaan hidup dulu tulang punggung sendirian. Jadi gue refleks kebiasaan itu. mikirin itu. Gitu. Bagus loh. Tapi lo komunikasikan ke suami lo dong. Ngomong Oke. gitu. Bagus. Iya, which is ya bagus. Karena kalau rumah tangga kan harusnya memang ditopang berdua. Cuman kadang-kadang kita sebagai ayah itu atau sebagai bapak ya ngerasa ada ego bahwa ya gue bapak gitu. Porsinya harus lebih besar padahal nggak harus. Padahal kita bisa bagi ke pasangan kita. Gitu. Bisa. Bukan bisa. berarti lu cewek dan lu lebih lemah dan nggak perlu mikirin hal-hal yang berkaitan dengan nafkah. Iya, betul. Karena iya, tapi kesadaran itu juga by proses. Dulu gue juga mikir kalau apa-apa laki itu harus provider. Oh, jadi istri lo di rumah, lu nggak bolehin kerja apa gimana? Bukan, Itu gue nggak gua. pernah melarang Oh dia. iya, kenapa? Alasannya? Dia nggak tahu selama gua mampu ya gua aja dulu. Nah itu, ada sisi-sisi Bahkan maskulinitas. iya gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti kenapa alasannya itu terjadi ya. Cuma maksud gue masih kadang-kadang masih punya pemikiran bahwa let's say keberhasilan seorang wanita itu nggak melulu ditentukan bahwa dia punya karir yang bagus, punya penghasilan yang bagus gitu. Tapi ketika misalkan kita punya keluarga, punya anak-anak kita dibesarkan dengan baik, menurut gue itu kesuksesan lu yang sangat luar biasa dan gak bisa ditukar dengan apapun gitu. Jadi so far selama gue masih bisa, gue selalu ngomong ke istri gue, ya gue aja. Nanti kalau gue udah bilang gue nyerah, gue nggak bisa, Tolong bantuin pasti gue akan baru. ngomong gitu. Kalau lu sama kesepakatan sama lagi lo gimana? Pernah gak lagi lo bilang, udahlah lu gak usah syuting-syuting, lu udah dari 16 tahun udah syuting, udah sekarang nikmatin aja gitu. Nggak pernah. Gak pernah? Oh Nggak dia pernah. ngasih keleluasan lu kalau mau Iya. berkarya monggo-monggo aja. Silahkan. Dan Kalau- lu lebih nyaman digituin juga anyway kan? Menurut dia ya beda-beda balik lagi ya tiap Ya. rumah tangga ya gitu. Ya menurut dia ya lebih baik kalau lo punya kemampuan gitu ya, punya keahlian daripada lo di rumah ya mending lo kembangkan karena dia besar di keluarga yang ibu bapaknya bekerja. Itu tuh balik lagi kayak Iya, gitu. Gitu. Dia ngeliat mamanya tuh pekerja keras. Jadi buat dia kalau perempuan bekerja keras itu hal biasa. Justru yang nggak biasa itu kalau perempuan di rumah. Kan beda lagi kan? Iya, iya, Tergantung dia besarnya di keluarga yang seperti apa. Betul. Dan tergantung aimnya sih kerja untuk apa sih. Betul. Gua kemarin baru ketampar sama Ustadz Felix sih waktu dia bikin konten di Panji ya. Bahwa kerja itu landasannya karena kita bersyukur. Lo disuruh kerja untuk bersyukur gitu. Bukan untuk rezeki. Bukan kalau misalnya lu kerja untuk rezeki berarti orang yang jauh lebih kerja keras, kerjanya lebih lama, rezekinya lebih gede. Enggak juga kan pada akhirnya. Iya, nggak juga. Bahwa kita disuruh kerja itu tujuannya ya untuk bersyukur. Bersyukur. Lu dikasih kesempurnaan di badan lu, dikasih otak, lu dikasih kreativitas, ya pergunakanlah itu untuk bersyukur. Lu mensyukur ya yang lu dikasih gitu. Luar biasa pembahasan kita dari sport bra sampai Ya namanya juga ngobrol di WA. Iya. Kalau ngobrol di WA kan kita bisa
bercanda, Iya, bisa curhat, Bener, bisa bener. Gitu loh, Luar Fanny. biasa. Jadi mimpi seorang Fanny apalagi nih yang Iya, pengen apalagi? diraih nih? Apalagi? Lu masih muda, tapi lu makin cakep bro, asli. Ay, makasih, Masya Allah, Masya Allah. Terima Dia, kasih. itu keberhasilan suami bro. Saya yang punya rambut kan iya, sorry, saya. sorry. Gua bentar Cewek lagi kalau punya. kalau udah menikah dan berhasil makin auranya makin keluar, makin cakep, itu keberhasilan suami. Betul. Karena gue juga bilang, gue tuh selalu pengen jaga badan dan wajah gue tuh buat laki gue. Gitu. Betul, Dan gue betul. pun minta dia kayak gitu loh, Mas. Jadi kayak misalnya dia gemukan, gue tuh komplain. Gue bilang, aku tuh jaga badan buat kamu harus jaga badan buat aku. Kita harus saling jaga gitu. yeah. Jadi gue nggak mau biarin dia ngembang gitu, gue nggak mau selain gak sehat ya. Terus gue selalu bilang juga, aku tuh mau tua bareng kamu, Ya. gitu. Jadi aku mau kamu sehat bareng aku. Aku nggak mau ditinggalin gitu intinya. Iya, ya. iya, bagus Jadi sih. ayo bareng kita hidup sehat. Bagus. Ya sama lah, gue juga workout, gue juga pengen badan gue jadi sepenuhnya buat laki aku. Thank you, Van. Thank you.